Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi perkuliahan teologi Islam kontemporer, yang kali ini kita akan membahas materi fitrah manusia dihubungkan dengan upaya melacak Tuhan dengan pendekatan rasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara melacak Tuhan dengan menggunakan pendekatan wajibul wujud, dan ini adalah cara yang kedua, yaitu dengan pendekatan fitrah manusia. Kita lihat dulu pembahasan mengenai naluri dan fitrah. Fitrah adalah naluri atau insting yang baik, sedangkan naluri itu sendiri adalah kecenderungan yang ada di dalam hewan tertentu dengan karakteristik. Nah, jadi kalau kita bicara fitrah, maka fitrah itu adanya di bagian pembahasan mengenai naluri. Jadi sebelum kita masuk ke fitrah, kita lihat naluri dulu, karena fitrah itu sendiri adalah naluri yang baik. Maka kita harus melihat dulu apa itu naluri. Naluri adalah kecenderungan yang ada dalam hewan tertentu dengan karakteristik sebagai berikut. Ada 4 karakteristik yang khas dari yang namanya naluri. Pertama, bahwa naluri itu telah ada sejak lahir. Jadi setiap hewan-hewan tertentu itu lahir dengan naluri tertentu, dan naluri itu sudah ada sejak dia lahir. Kemudian ada di seluruh hewan dari jenis tersebut. Ini disebutnya, kita pakai bahasa Inggrisnya everything gitu. Ada di seluruh hewan, bisa ditemukan pada hewan itu di sepanjang waktu, every time. Jadi hari ini kita temukan pada hewan itu punya naluri tersebut. 1000 tahun yang lalu hewan yang sama punya naluri yang sama, dan bisa dipastikan di waktu-waktu yang akan datang, beberapa tahun yang akan datang, naluri tersebut ada pada hewan itu. Yang keempat, bisa ditemukan pada hewan itu di tempat manapun mereka hidup, everywhere. Jadi seandainya pun hewan itu, kucing punya naluri tertentu, maka kucing Indonesia punya, yang ada di Indonesia punya naluri tersebut. Yang ada di Eropa sama, yang ada di kutub juga sama, yang ada di gurun pasir juga, sepanjang dia adalah jenis hewan kucing, maka dia pasti memiliki naluri yang sama. Nah, beberapa contoh pada hewan. Satu, ada hewan-hewan karnivora seperti macan atau kucing betina yang melindungi yang anak-anaknya, alih-alih memakannya. Jadi hewan-hewan itu menyayangi anak-anaknya, padahal mereka adalah karnivora, pemakan daging, dan anak-anaknya itu ketika lahir itu adalah santapan buat mereka, tapi ternyata mereka alih-alih memakannya malah melindunginya. Kemudian yang berikutnya adalah induk ayam yang langsung menjadi galak dan pemberani di saat melindungi telur atau anak-anaknya. Ini juga naluri menyayangi anak. Jadi setiap hewan itu ayam pasti menyayangi anaknya, dan setiap induk ayam yang betina ketika sedang bertelur dan punya anak, maka dia langsung menjadi galak, padahal tadinya kalau tidak sedang punya anak atau tidak sedang bertelur, dia adalah hewan yang penakut. Kemudian yang berikutnya ada lagi contoh dari naluri pada binatang adalah bayi kuda atau kambing yang langsung mencari susu induknya begitu ia dilahirkan. Ini disebut sebagai naluri mempertahankan hidup. Bayi kuda atau kambing dimanapun juga, kapanpun juga, selalu saja gitu, ketika begitu ia dilahirkan, maka ia langsung mencari minuman atau makanan dari induk ibunya. Baru datang langsung dia akan tertatih-tatih langsung mencari induknya. Kemudian misalnya naluri yang berikutnya adalah naluri seksual atau biologis pada semua hewan. Ini disebut dengan naluri untuk melakukan proses reproduksi. Nah, berikutnya lagi naluri itu dari mana datangnya? Dari mana kita bisa memastikan bahwa naluri itu ada? Naluri bisa dipastikan keberadaannya melalui penalaran induktif komprehensif. Istilah dalam mantiknya itu disebutnya istiqra tam. Jadi mengambil sampel
induktif itu kan seperti gitu, dari hal yang parsial, yang kecil dari contoh-contohnya, kemudian dari sana diambil sebuah kesimpulan. Tapi itu sebutnya istiqra induktif itu. Induktif itu istiqra itu ada dua jenis, ada yang nakis, yang terbatas, ada yang disebut dengan tam. Nakis itu hanya ngambil sampelnya saja, tapi kalau tam itu atau komprehensif, keseluruhan yang sempurna, istiqro'nya, maka yang diambil adalah seluruhnya, seluruh dari sampelnya. Dan ternyata ketika di semua objek yang diteliti ditemukan kecenderungan seperti itu, kecuali nanti ada anomali, maka dipastikan bahwa naluri yang dimaksud memang ada pada hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang naluri pada manusia. Apakah manusia punya naluri? Ya, sebagaimana hewan-hewan, manusia juga punya sejumlah naluri. Manusia juga punya naluri mempertahankan diri, melakukan reproduksi, menyayangi anak, dan naluri-naluri yang lainnya. Bayi misalnya naluri menangis ketika lapar gitu, atau punya masalah. Itu terjadi pada setiap bayi manusia gitu. Setiap bayi selama dia adalah manusia, maka kapanpun juga, dimanapun juga akan punya naluri seperti itu. Bahkan naluri yang ada pada manusia itu lebih banyak sebenarnya dibandingkan dengan hewan manapun. Hal itu karena manusia memiliki banyak kelebihan dibandingkan hewan. Misalnya saja, ini kelebihan yang ada pada manusia itu membuat naluri yang ada pada diri manusia itu lebih banyak. Misalnya saja otak manusia jauh lebih besar, dan bagian otak yang lebih besar itu ada di dalam otak manusia yang disebut dengan neokortex, disebut dengan human brain. Pada bagian inilah manusia mampu merenung, berimajinasi, memilih, memberikan jeda dalam bereaksi, dan lain sebagainya. Jadi itu punya naluri-naluri yang khas, yang beda dengan hewan yang lainnya, dibedakan. Manusia juga punya yang sama, punya kesamaan, mempertahankan diri, marah gitu. Itu ada pada manusia juga. Tapi ada beberapa hal yang ada pada manusia tapi tidak terdapat pada hewan yang lain. Hewan yang lain hanya punya, misalnya juga dalam penelitian neurotik itu ada bagian di dalam manusia itu disebut dengan otak reptil, ada otak limbik gitu. Nah, kita tidak akan lebih jauh membahas masalah ini. Nah, kemudian masuk ke pembahasan fitrah. Fitrah adalah naluri yang baik dan khas manusia. Fitrah adalah naluri yang baik dan sangat khas hanya ada pada manusia. Jadi setiap naluri itu kan pada dasarnya adalah netral. Tapi ada naluri-naluri tertentu yang sifatnya baik gitu, mengarah kepada kebaikan, kecenderungan yang baik. Dan ciri kedua adalah hanya khas ada pada manusia. Nah, karena menjadi ini ada yang salah ini redaksinya. Karena menjadi bagian dari naluri, fitrah juga memiliki ciri khas yang juga ada pada naluri, yaitu sudah ada sejak lahir tanpa ada yang mengajari, bersifat everything, everywhere, dan every time. Dan tambahan lain dari sifat fitrah dibandingkan dengan naluri hewan adalah khas hanya ada pada manusia, dan kecenderungan itu bersifat baik atau bersifat positif. Nah, beberapa fitrah pada manusia ini berdasarkan kepada penelaahan yang telah dilakukan oleh para filsuf, maka ditemukan bahwa manusia memiliki beberapa fitrah. Fitrah cinta kepada keindahan, kecenderungan untuk mencintai keindahan, kecenderungan ingin meraih kesempurnaan setiap aspek dari diri. Jadi sempurna, lebih baik dalam hal ilmu, lebih baik dari sisi akhlak. Kemudian ada juga fitrah berikutnya adalah mencari hakikat. Manusia dimanapun juga selalu ingin tahu. Manusia itu kepo, istilah zaman sekarang, ingin tahu segala sesuatu. Itu adalah fitrah yang baik pada diri manusia. Dan hal itulah yang mendorong manusia itu akhirnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian fitrah untuk aktif bekerja, fitrah untuk kreatif, menciptakan sesuatu, fitrah mencintai dan berkorban, dan terakhir adalah fitrah untuk menyembah Tuhan. Nah, berikutnya lagi adalah bahwa fitrah adalah hal yang aksiomatis. Dari mana kita tahu bahwa kita punya fitrah? Tadi sudah kita tahu. Kalau dari mana kita tahu terkait dengan naluri? Dari mana kita tahu bahwa kita punya naluri? Naluri diketahui berdasarkan kepada penalaran induktif, ya.
berdasarkan istiqra' tam. Jadi penalaran yang diambil dari contoh yang menyeluruh. Nah, sama fitrah juga sama. Diketahuinya yang pertama-tama adalah berdasarkan pada penalaran induktif, seperti yang berlaku pada pelacakan naluri. Tapi selain itu, fitrah juga bisa dikenali karena merupakan hal yang aksiomatis. Istilah mantiknya itu disebut sebagai al-badihiyah. Aksiomatis itu artinya badihi istilah dalam mantiknya. Dan juga bersifat huduri, ya, diketahui tanpa perlu dipelajari. Karena itulah para filosof muslim seperti Allamah Tabatabai mengatakan bahwa Tuhan tak perlu dilacak oleh akal. Karena sebenarnya akal kita sudah mengenalinya. Diri kita, jiwa kita itu sudah tahu bahwa Tuhan itu ada tanpa perlu dibuatkan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Nah, ini bukan berarti bahwa Allamah Tabatabai menegasikan atau tidak setuju dengan pendekatan wajibul wujud misalnya. Tidak seperti gitu. Allamah Tabatabai mengatakan bahwa ada cara yang lain yang lebih mudah untuk bisa mengenal Tuhan, melacak Tuhan, yaitu dengan naluri itu. Manusia dengan sendirinya sudah tahu bahwa memang Tuhan ini ada, dan itu sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir. Silahkan tanya, merenung saja sebentar, maka manusia akan merasakan, oh memang Tuhan ini ada. Itu yang disampaikan oleh Allamah Tabatabai. Kemudian berikutnya ada lagi pembahasannya bahwa fitrah itu selalu berterima dengan realitas di luar. Ciri khas naluri dan juga fitrah adalah bahwa seluruh kecenderungan itu pasti berterima dengan realitas di luar dirinya. Jadi ini ada suatu hal yang menarik, bahwa apapun juga yang terjadi, yang ada pada manusia yang merupakan fitrah atau naluri pada hewan secara keseluruhan, maka itu pasti naluri-naluri tersebut itu berterima, bersesuaian dengan realitas di luar. Ada naluri biologis, maka ada realitas di luar dirinya yang memungkinkan baginya untuk menyalurkan nalurinya itu. Ada kecenderungan atau naluri mempertahankan diri, itu sesuai dengan realitas di luar, di mana memang ada banyak ancaman. Ada naluri menyayangi anak, juga relevan dengan adanya anak keturunan yang perlu perlindungan dan kasih sayang. Ini sangat menarik sekali pembahasan dari terkait dengan masalah ini, bagaimana setiap naluri, setiap fitrah itu berterima dengan realitas di luar. Kalau ada pembahasan yang lain, misalnya saya kasih contoh terkait dengan ada satu syair dalam bahasa Farsi, kalau tidak salah itu dari Rumi ya, Jalaluddin Rumi, yang mengatakan onke be inson be mo atau be inson dan dod non dod. Artinya adalah zat yang memberikan kepada manusia gigi pasti juga menyediakan makanan yang untuk dikunyah gitu. Tidak mungkin Tuhan yang menyediakan gigi untuk mengunyah, tapi kemudian ternyata di luar tidak ada sesuatu yang dikunyah, dan dikunyah maksudnya makanan ya, tidak disediakan makanan. Jadi Tuhan yang menciptakan gigi pastilah juga menjamin rezeki manusia. Ini hal yang juga sama, ketika ada naluri pasti ada sesuatu di luar yang berterima dengan naluri tersebut. Dan fitrah menunjukkan bahwa Tuhan memang ada. Berdasarkan kepada penalaran tadi, berdasarkan pada fakta bahwa setiap fitrah itu pasti bersesuaian dengan realitas di luar, maka bisa dipastikan dengan alur berpikir bahwa setiap manusia punya fitrah menyembah Tuhan. Adanya fitrah menyembah Tuhan menunjukkan keberterimaan pada realitas di luar diri manusia. Maka Tuhan yang menjadi titik tuju kecenderungan itu memang ada. Nah, ini penalarannya, bagaimana dari naluri atau fitrah atau naluri yang baik yang ada pada manusia itu, yang dihubung terkait dengan adanya naluri menyembah Tuhan, itu menunjukkan, dipastikan bahwa Tuhan memang ada. Ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Ya, fitrahnya itu adalah berupa agama yang lurus, berupa penyembahan kepada Tuhan, dan sistem penyembahannya itu adalah agama yang benar. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hal ini. Banyak yang tidak tahu bahwa dalam diri manusia atau ada sistem penciptaan yang seperti itu. Setelah banyak yang manusia yang mengabaikannya, pengertiannya adalah seperti itu. Ini ada surat Ar-Rum atau surat ke-30 ayat 30. Nah, sebagian pengkritik teori fitrah mempermasalahkan fakta bahwa ada sejumlah hal yang dikatakan sebagai fitrah, tapi nyatanya tidak ditemukan pada sejumlah manusia. Misalnya ada manusia yang menyiksa anaknya, ada yang hidupnya menjauh dari Tuhan, dan lain-lain. Nah, terkait dengan masalah tersebut, mungkin itu pertanyaannya mungkin ada ya, dan memang ada disampaikan dari para pengkritik teori fitrah ini. Para filsuf muslim dalam hal ini memberikan jawaban bahwa hal itu terjadi karena selain memberikan fitrah, Allah juga memberikan potensi keburukan atau hawa nafsu pada desain penciptaan manusia. Yang terkaitkan dengan desain tersebut dikatakan bahwa desain penciptaan manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Kalau malaikat misalnya dikasih kecenderungan baik tanpa ada kecenderungan buruk, tidak ditanamkan pada malaikat itu kecenderungan untuk berbuat buruk. Kerjaannya hanyalah taat saja. Tapi kalau manusia tidak. Manusia diciptakan dengan desain penciptaan yang khas. Dikasih fitrah kebaikan, tapi juga dikasih potensi keburukan, ada hawa nafsu. Nah, manusia tinggal menjalani kehidupannya dengan aturan main dalam bentuk bahwa manusia itu diberi ikhtiar untuk lebih mengikuti salah satu di antara dua hal yang saling bertentangan itu. Ayat Al-Qur'annya itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Allah telah mengilhamkan kepada manusia, meletakkan pada manusia hal-hal yang buruk dan juga pada hal-hal yang baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang lebih memilih untuk menyucikan dirinya. Dalam hal ini artinya dia mengikuti potensi kebaikan, mengikuti fitrah yang ada pada dirinya. Atau kadang-kadang permasalahan yang tadi itu, kritikan yang tadi itu dijawab dengan gini, jawabannya adalah terkadang masalahnya ada pada kesalahan manusia dalam mengimplementasikan fitrah yang baik kepada hal-hal yang buruk. Jadi ini sebenarnya pertarungan di antara fitrah. Fitrahnya padahal baik satu sisi, tapi kemudian yang satu implementasinya salah. Salah satu contohnya adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah di zaman dulu ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah masyarakat. Saat itu budaya yang ada pada masyarakat Arab jahiliyah adalah menguburkan bayi perempuan mereka. Al-Qur'annya adalah surat An-Nahl, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim. Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Ini adalah sebenarnya pertarungan di antara dua fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah yang satu menyayangi anak, itu benar gitu kan, menyayangi anak. Setiap manusia, laki-laki ataupun ayah ataupun ibu pasti menyayangi anaknya. Tapi di sisi lain ada fitrah. Fitrah itu adalah mempertahankan harga diri, mempertahankan izzah, mempertahankan kehormatan. Itu setiap manusia punya fitrah mempertahankan kehormatan, menjaga kehormatan. Hanya saja pada zaman Arab jahiliyah dulu, kehormatan seseorang itu dianggap secara budaya ya, dianggap tercederai seandainya dia punya anak perempuan. Maka marah, betul-betul marah. Orang tersebut ketika dikasih kabar bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anak perempuan. Nah, jadi di sini ada kesalahan dalam implementasi ketika seseorang itu. Pada dasarnya kan yang namanya mempertahankan atau menjaga kehormatan diri itu betul. Hanya saja salahnya di mana? Ada apa hubungannya antara kehormatan itu dikaitkan dengan kepemilikan atau punya keturunan laki-laki, yang artinya bahwa kalau punya keturunan anak perempuan maka kehormatan dirinya menjadi hilang. Nah, kesalahan penempatan implementasi itu
menciptakan anomali-anomali semacam itu, yang artinya ada orang-orang yang lebih memilih untuk menjaga kehormatannya walaupun itu salah dalam hal implementasinya, daripada mempertahankan naluri yang baik, yaitu menyayangi anaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.